lagi nih sama Nadia dan masih di Bumi ke Satu. Sobat Bumi tahu nggak? Nyata Yogyakarta ini merupakan sentra penghasil salak loh, terutama salak pondok Sobat Bumi. Tapi Sobat Bumi tahu nggak? Nggak semua salak ini bisa dikonsumsi loh. Setiap hasil panen salak tiap tahunnya itu bisa mencapai 8-9 ton Sobat Bumi. Ternyata 5% dari itu tidak bisa dijual dan ujung-ujungnya jadi limbah. Nah, kira-kira limbahnya ini dijadiin apa ya? Penasaran kan? Makanya saksiin terus ya di Bumi ke Satu. Halo Sobat Bumi, sebagai salah satu negara tropis terbesar, Indonesia tentu punya banyak keanekaan hayati. Termasuk beragam jenis buah ada loh di negara kita. Salah satunya adalah salak. Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia bersama rambutan, durian, manggis, kedondong, jambu air, dan duku. Buah bersisik yang punya nama latin Salaka edulis ini termasuk famili Palmae. Artinya ia serumpun dengan kelapa, aren, kelapa sawit, palem, dan pakis. Tanaman salak biasanya tumbuh merumpun. Di batangnya terdapat pelepah-pelepah daun yang berduri-duri. Di beberapa varietas, duri-duri ini tumbuh dari ujung pelepah hingga pucuknya. Sobat Bumi, ada beberapa jenis varietas dari buah yang nggak kenal musim ini. Di antaranya salak pondok, salak condet, salak sidempuan, salak Bali, dan lain-lain. Banyak orang Indonesia yang gemar mengonsumsi salak karena rasanya yang manis dan gurih. Salak juga diminati banyak orang luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa salak memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya membantu program diet juga merawat kesehatan mata loh. Penelitian terakhir menyebutkan bahwa kandungan beta-karotin dalam 100 gram salak kurang lebih 5,5 kali lebih banyak dibanding buah mangga, 3 kali lebih banyak dibandingkan buah jambu biji, dan 5 kali dari semangka merah. Cukup banyak bukan kandungan vitamin untuk mata dalam buah salak? Nah, selain bisa langsung dikonsumsi, salak juga bisa diolah menjadi keripik, manisan, juga dodol, dan kurma. Lalu bagaimana dengan salak yang nggak bisa dikonsumsi ya? Tenang, di episode kali ini kita akan diajak belajar oleh salah satu Sobat Bumi kita yang berhasil mengolah limbah salak menjadi bahan bakar. Wah, seperti apa ya inovasinya? Yuk, langsung kita simak aja ya. Sobat Bumi, dari tadi asik banget Sobat Bumi Nadia makarin salak nih. Nah ini salah satu contohnya salak yang bisa dikonsumsi. Ada juga yang nggak bisa dikonsumsi Sobat Bumi, seperti yang jatuh ke tanah dan akhirnya menjadi limbah salak. Ternyata limbah salak ini bisa diolah menjadi bioetanol loh, yang merupakan alternatif bahan bakar untuk memasak. Mau tahu kan serunya seperti apa? Kita langsung aja yuk ngobrol sama Muhammad Siddiq, salah satu finalis dari Bayer Young Environmental Envoy 2012. Saksiin ya obrolannya. Di Yogyakarta dikenal dengan sentra salak pondok terbesar di Indonesia. Puluhan hektar luas area yang ada di salak pondok ini, dan salah satunya yang menjadi tempat proyek saya itu ada di Dusun Ledok Nongko, Turi, Sleman. Di Ledok Nongko sendiri ini ada salah satu kelompok tani yang besar juga yang disebut Si Cantik, di mana memiliki luas lahan hampir 10,5 hektar. Nah, dari 10,5 hektar itu setahun bisa panen 2 kali, dan sekitar 5-10% buah salak itu adalah limbah salak yang dalam artian tidak layak konsumsi atau tidak layak jual. Dari 5-10% itu hampir dihasilkan kurang lebih sebanyak 1000 kg limbah per tahun. Kemudian potensi limbah yang ada selama ini hanya dibuang di
perkebunan dan di pelataran kebun saja dan belum diolah secara maksimal untuk pengendalian dan pengelolaan lingkungan. Ketertarikan saya pada salak di sini adalah karena perkebunan salak di Turi ini merupakan perkebunan buah terbesar di Yogyakarta, sehingga paling banyak limbah buah yang dihasilkan adalah perkebunan salak, dan itu yang menjadi ketertarikan saya kenapa saya ingin berkecimpung di sini dan ingin memberikan waktu dan tenaga untuk mengelola di sini, karena melihat potensi dari sampah buah salak itu yang sangat banyak dan itu sangat potensial untuk dibuat suatu energi alternatif baru, bioetanol, dan untuk pengendalian dan pencemaran lingkungan, sehingga nanti kebun itu akan tampak lebih sehat dan tidak terlihat adanya banyak lalat atau banyak sampah. Sehingga karena di sini juga merupakan desa wisata agrowisata, sehingga nanti ke depannya pemanfaatan limbah ini juga bisa menjadi salah satu materi dalam desa agrowisata ini, seperti materi pembelajaran bagaimana pengelolaan sampah di sini, dan dapat menarik masyarakat atau turis untuk datang ke sini, karena tidak hanya berwisata kebun tapi juga ada pendidikan atau pelatihan untuk bagaimana mengelola lingkungan dan mengolah limbah yang ada di sini. Selama ini bioetanol yang dihasilkan dari limbah salak di sini hanya digunakan sebagai bahan bakar pengganti kompor oleh masyarakat sekitar. Untuk bioetanol yang dihasilkan di sini belum banyak diperjualbelikan, tapi hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bakar. Adapun kompor yang digunakan berbeda daripada umumnya karena sifat dari alkohol itu sendiri. Itu adalah cairan yang kompornya itu memakai sistem infus. Jadi kenapa tidak kompor minyak tanah seperti biasa memakai tubuh? Karena bioetanol itu tidak dapat menyerap, tidak memiliki daya kapilaritas untuk ke tubuhnya itu, sehingga kompornya pun khusus, yaitu kompor modifikasi yang bersistem infus. Jadi bioetanol itu kita masukkan ke tabung infus, yang nanti tabung infus itu akan menetes dan mengalir ke bagian bawah kompor, yang nanti sistemnya juga hampir sama dengan kompor pada umumnya, yaitu kita nyalakan dengan nyala api terlebih dahulu. Produk bioetanol ini dikatakan ramah lingkungan karena yang pertama, kita memanfaatkan limbah salak atau sampah salak yang tidak terproduksi lagi, sehingga limbah-limbah itu dapat terkelola dengan baik menghasilkan suatu produk, sehingga dari bahan bakunya saja sudah ramah lingkungan, di mana kita mengelola sampah yang ada. Yang kedua dikatakan ramah lingkungan karena dari bioetanol pembakarannya tidak lebih banyak menghasilkan karbon dioksida, karena diproduksi dari bahan-bahan organik, tidak seperti minyak bumi yang lebih banyak menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya ramah lingkungan karena nanti hasil dari sampah-sampah itu bisa semuanya dikelola menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat. Dagingnya sendiri dapat diolah menjadi bioetanol, sedangkan kulit dan akar-akar daun-daun serta batang-batang yang tidak digunakan dapat diolah menjadi biobriket, sehingga nanti semuanya dapat diolah menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat dan dapat melestarikan lingkungan. Nah Sobat Bumi, tepat di samping Nadia nih adalah pohon salak. Dan biasanya nih, buah-buah salak yang terlalu matang di pohon itu bisa jatuh ke tanah seperti ini dan akhirnya menjadi limbah salak. Nah ternyata nih Sobat Bumi, limbah salak ini bisa diolah loh menjadi bioetanol. Penasaran kan proses pengolahannya seperti apa? Kita saksiin yuk di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Jadi tahap pembuatan bioetanol terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan bahan baku, yang kedua adalah tahap fermentasi, dan yang ketiga tahap
pemproduksian bioetanol melalui proses distilasi. Yang tahap pertama adalah tahap persiapan bahan baku yang terdiri dari pemisahan daging buah salak busuknya dari biji dan kulitnya. Seperti yang saya praktekkan dengan teman-teman kelompok tani seperti berikut. Jadi tahap berikutnya setelah daging buah kita pisahkan dengan kulitnya seperti ini, hasilnya ada seperti ini, kemudian kita cacah-cacah halus agar mempermudah proses fermentasi. Adapun prosesnya dimasukkan ke mesin pencacah yang sudah ada seperti ini dan akan dipraktekkan sebagai berikut. Ya. Jadi setelah proses penggerusan selesai, akan didapatkan hasil dari daging yang tadi digerus adalah seperti bubur seperti ini. Selanjutnya dicampurkan ragi tape dan urea secukupnya. Kemudian diaduk. Jadi setelah tadi dicampur dengan urea dan ragi tape, kemudian kita fermentasi dengan cara ditutup rapat. Dan kita fermentasi kurang lebih 5-7 hari atau seminggu gitu. Adapun setelahnya seminggu, ini adalah hasil fermentasi yang akan kita peroleh berbentuk seperti ini. Terdapat dua fase, ada fase cairan dan fase padat yang nanti akan kita saring dan kita pisahkan untuk selanjutnya diambil fase cairnya untuk proses tahap ketiga. Jadi ini adalah proses pemisahan antara fase padat dan fase cair setelah difermentasi. Nanti yang akan kita proses pada tahap ketiga destilasi adalah fase cairnya yang akan kita masukkan ke dalam reaktor destilasinya. Nah, jadi setelah proses pemisahan kita akan mendapatkan dua fase. Yang pertama ada fase cair seperti sebelah kiri saya dan kedua adalah fase padat sebelah tangan kanan saya. Jadi untuk fase cair ini nanti akan berlanjut ke proses berikutnya yaitu tahap 3 yang akan diproses melalui tahap destilasi untuk menghasilkan bioetanol. Sedangkan yang fase padatnya nanti bisa ditambahkan dengan AM4 untuk selanjutnya diproses menjadi pupuk organik setelah fermentasi 2 minggu. Tahap terakhir adalah tahap destilasi yang mana hasil fase cair tadi kita masukkan ke dalam reaktor destilasi seperti berikut. Ya, setelah semua fase cairnya kita masukin, selanjutnya ini adalah temperatur dari termometer yang digunakan untuk mengukur temperatur. Kita pasang pada penutup. Nah, selanjutnya dipanaskan dan dijaga suhu pada 78 derajat yang merupakan titik didih dari etanol sehingga dapat diperoleh hasil bioetanol. Jadi selama proses destilasi berlangsung akan masuk ke dalam reaktor destilasi dan akan mengalir melalui PPM ini dan akan dihasilkan bioetanol yang akan ditampung pada botol ini. Ya, sebagai contoh yang mudah didapat, ini adalah salah satu contoh bioetanol yang telah diproduksi pada proses yang lama yaitu bioetanol salak. Selanjutnya, tidak semua hasil cairan tersebut dapat diperoleh bioetanol. Hasil samping cairan tersebut akan kita tampung dan kita keluarkan dari reaktor tersebut yang kemudian akan kita proses kembali untuk memperoleh pupuk cair. Hasil pupuk cairnya adalah seperti ini.
Selanjutnya, setelah kita peroleh bioetanol salak ini, dapat kita aplikasikan sebagai bahan baku kompor bioetanol yang akan kita praktekkan sebagai berikut. Jadi ini adalah kompor bioetanol khusus, kompor modifikasi. Kenapa dibuat kompornya juga khusus? Karena bioetanol itu tidak seperti minyak tanah yang dapat memakai sumbu dan dapat menyerap. Tetapi bioetanol itu tidak dapat menyerap sumbu dari kompor tersebut. Maka yang kami modifikasi adalah bentuk kompor tersebut kami modifikasi menjadi kompor infus seperti ini, sehingga bioetanol tersebut akan mengalir dari atas ke bawah dan memenuhi bagian penampang kompor yang berikutnya dapat dinyalakan dengan menyulut menggunakan korek api. Sobat Bumi udah dapat banyak kan info soal bahan bakar bioetanol yang dikembangkan dari limbah salak ini? Tahu nggak, ternyata sebelum ditemukannya inovasi Muhammad Siddiq ini, limbah salak banyak yang berakhir di pinggir kebun, lalu dibiarkan membusuk kemudian dijadikan kompos. Memang sih berguna juga untuk memupuk tanaman salak, tapi semenjak adanya inovasi pengolahan limbah salak ini menjadi bioetanol, banyak petani salak, terutama yang berada di Dusun Ledok Nongko, Turi, Sleman, memiliki pilihan lain untuk mengolah limbah salaknya. Siddiq yang berhasil menjadi finalis Bayer Young Environmental Envoy 2012 ini berharap proyek bioetanolnya bukan hanya bisa menjadi pengganti minyak tanah saja, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Apalagi bioetanol yang dihasilkan ini terbuat dari limbah buah salak yang cacat panen atau busuk. Belum lagi inovasi ini membantu masyarakat dalam mengatasi limbah salak, mendukung program pertanian terpadu, dan tentunya mendorong penerapan energi ramah lingkungan. Salut deh untuk usahanya Siddiq. Sobat Bumi, seru kan ya? Ternyata dari limbah salak yang biasanya dibuang bisa diolah nih menjadi bioetanol. Nah, kita masih ada ngobrol lagi nih sama Muhammad Siddiq. Masih banyak lagi informasi yang kita bisa dapat dari dia. Makanya saksin ya obrolnya lagi sama Muhammad Siddiq. Jadi pemanfaatan bioetanol di masyarakat yang ada di Desa Ledok Nongko ini, kebanyakan masyarakat mengolah sampah buah itu dan menjadi bioetanol. Adapun bioetanol yang dihasilkan di desa ini hanya digunakan masyarakat sekitar sebagai bahan bakar kompor bioetanol, sehingga dapat mengurangi konsumsi dari pemilihan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor mereka pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengembangan yang ingin dimanfaatkan dari produk bioetanol yang ada di sini, saya dan teman-teman ingin membantu masyarakat mendistribusikan atau membantu untuk menjual produk bioetanol itu kepada orang banyak, dalam artian contohnya untuk sebagai alkohol yang dapat dipasarkan melalui apotek-apotek gitu. Selama ini respon masyarakat menyambut dengan baik dengan proyek yang saya dan teman-teman lakukan di sini, karena masyarakat dapat mengetahui bagaimana bahwa salak busuk itu juga memiliki potensial atau memiliki daya atau memiliki potensi yang luar biasa di samping sebagai sampah itu sendiri. Awalnya masyarakat agak susah ketika kita datang pertama kali ke sini karena kita memperkenalkan suatu teknologi yang mereka belum mengenal sebelumnya. Tapi dengan secara perlahan-lahan akhirnya masyarakat mengerti dan begitu tahu aplikasi dari bioetanol ini
dapat digunakan sebagai bahan bakar, masyarakat sangat antusias dan bisa melanjutkan sendiri hingga dapat menghasilkan bioetanol skala rumah tangga mereka sendiri. Selain salak yang dapat digunakan sebagai bioetanol, pada umumnya semua sampah buah, tidak hanya salak, sampah buah pada umumnya dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol. Karena setiap buah itu berasa manis dan pasti mengandung glukosa. Nah, glukosa itu yang dapat dimanfaatkan dibuat sebagai etanol yang disebut dengan bioetanol sendiri. Jadi tidak hanya buah salak pada umumnya, tapi segala macam buah yang ada di pasaran juga dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol. Yang saya dapat dari kompetisi semacam ini banyak sekali. Yang terutama adalah dapat bertukar pikiran dengan para finalis lainnya, terutama dengan bagaimana pengelolaan limbah atau bagaimana tentang pencemaran lingkungan yang terjadi dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Yang pertama itu ya kita dapat menambah jaringan, dapat menambah dan bertukar pikiran dengan satu lainnya. Yang kedua, melalui program ini sangat bermanfaat karena kita mendapatkan pelatihan dari para ahli dan pakar-pakar yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sehingga dapat membuka wawasan kita tentang apa sih masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia itu, dan kita dilatih bagaimana kita dapat lebih peka terhadap lingkungan, bagaimana kita dapat lebih berpartisipasi dalam lingkungan yang semakin rusak, dan bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Diharapkan kedepannya masyarakat dapat berjalan sendiri, dapat melanjutkan sendiri, sehingga diharapkan keinginan terbesarnya adalah masyarakat di sini dapat menjadi suatu masyarakat yang mandiri energi, sehingga dapat mengembangkannya menjadi desa mandiri energi yang dapat menjadi contoh bagi desa-desa di sekitarnya, dan dapat mengajarkan desa-desa di sebelahnya tentang bagaimana mengelola limbah, dapat dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat sebagai sumber energi. Sobat Bumi, udah banyak banget kan info yang didapat dari episode kita kali ini. Nah, kreativitas dalam mengolah limbah salak nih menjadi bioetanol mendatangkan banyak manfaat juga ya. Boleh banget sih ditiru sama Sobat Bumi. Oke, buat Sobat Bumi jangan lupa ya saksikan terus Bumiku 1 setiap hari Minggu jam 15.30. Nah, buat Sobat Bumi yang punya Twitter, ayo dong follow Twitter kami di Bumiku1.itv. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!